Oke, baik ya. Di week 14 ini kita akan membahas tentang best practice making Android applications. Ya, ada beberapa hal yang mau saya bahas. Ini slide-nya agak panjang nih, 70 slide. 70 slide ya. Semoga bisa ke cover hari ini, oke. Jadi satu, kita mau bahas tentang unit testing, teman-teman ya. Nanti kalau Anda mengerjakan project sebenarnya, terutama Anda kerja di suatu tim ya, tim IT yang ada teman-temannya begitu ya, ada banyak anggota di dalamnya, ada banyak eh, divisi di dalamnya. Nah, Anda perlu yang namanya memastikan codingan yang kamu buat itu sudah berjalan seperti yang sudah kita desain, yang kita tentukan. Codingan yang kalian buat dipastikan supaya tidak error, ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya cara kita ngetes aplikasi gimana, teman-teman? Biasanya kita build project, betul ya? Kita build project, kemudian eh, apa namanya, kita jalankan aplikasinya secara menyeluruh dan kita bisa memutuskan apakah aplikasi kita, program yang kita buat, function yang kita buat itu running well atau tidak. Masalahnya kalau aplikasi yang kalian buat itu besar, maka itu akan terlalu lama. Kendala yang muncul adalah terlalu lama. Oleh karena itu, kalian perlu belajar yang namanya unit testing, ya. Unit testing adalah teknik untuk mengevaluasi atau ngetes bagian kecil dari program yang kamu buat, tidak seluruhnya. Ya, hanya ngetes, mungkin contoh ya, saya punya suatu kelas. Ya, saya pengen ngetes function di dalam kelas itu jalan atau enggak. Itu dinamakan dengan unit testing. Oke? Unit testing berbeda dengan integration test. Kalau integration test, kita harus memastikan bahwa komponen-komponen function atau kelas yang kita buat itu bekerja sama dengan baik. Ya, unit testing juga berbeda dengan UI testing. Kalau UI testing itu kaitannya sama UI UX, ya, beda gitu ya. Jadi unit testing concernnya hanya ke single unit. Single unit dalam hal ini adalah function, class atau modul yang dimana kita kepengen make sure bahwa function, modul, class ini jalan dengan baik, ya, dan tidak tergantung dengan apapun. Ya, itu definisi dari unit testing. Teman-teman, unit testing ini sangat sering ya, sangat sering dilakukan. Jadi biasanya kalau Anda kerja di software house atau kerja di divisi IT, sebelum kalian benar-benar melakukan commit, ya pekerjaanmu di commit ke GitHub, kalian harus make sure unit testingnya aman, gitu ya. Nah, mari kita lihat ya bagaimana caranya ini apa namanya membuat unit testing di sebuah aplikasi Android. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa alasan ya mengapa unit testing itu penting ya menangkap bugs di bagian sejak awal gitu ya untuk mengimprove kualitas coding yang kita buat ya. Kemudian enable refactoring, apa namanya, kalau ada suatu yang error yang muncul ya, kita bisa apa namanya memperbaiki code base kita. Jadi code base kita tuh berkualitas. Kemudian ensure that business logic is accurate, ya. Jadi kalau memang didesain awalnya seperti tujuannya adalah A gitu ya, kita memastikan bahwa coding yang kita buat itu untuk support tujuan tersebut. Ya, seperti itu. Dan ini adalah alasan kenapa unit test penting. Nah, teman-teman, di sini ada dependensi yang harus dimasukkan. Coba kalian lihat, coba kalian lihat ini eh, di bagian Gradle ya. Silakan dibuka Gradle, build Gradle. Di bagian terdependensi, coba intip dulu, diintip dulu. Apakah kalian melihat ini em, test implementation libs JUnit? Ada nggak itu? Ada nggak? Coba dicek Gradle kalian ada nggak tiga tiga ini ada? Ada ya. Jadi ini adalah tiga dependensi yang dipakai untuk melakukan unit testing dan secara default semua project Android Studio punya ini. Oke. Nah, jadi tidak perlu ditambahkan. Nah, sekarang teman-teman bikin kelas kalkulator. Kita mau coba simpel-simpelan saja. Silakan bikin kelas kalkulator. Caranya gini ya, di
package-mu, klik kanan, new, Kotlin class file, beri nama kalkulator. Ini kelas doang ya, kelas kalkulator. Kemudian jangan dijadikan data kelas, ya. Kenapa? Karena ini kelas biasa sih ya, kelas kalkulator biasa. Nah, di dalamnya tidak perlu konstruktor ya, tidak usah konstruktor. Di dalamnya ada sebuah function, yakni function add, di mana add yang dimasukkan, yang dituliskan di sini adalah dua parameter, menambahkan A ditambah B. Simpel ya teman-teman ya. Teman-teman ya, fungsinya adalah menambahkan A ditambahkan B. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Nah, A ditambah B. Berarti returnnya adalah A plus B. Ya, sekali lagi ini saya menggunakan contoh kasus yang super simple, super sederhana. Tentunya kalau kalian bikin coding ya tentu saja function yang dibuat tidak sesederhana ini. Ini adalah kalkulator kita, add A double B. Ada subtract multiply divide ini tidak usah dibuat ya. Kita coba yang add aja, teman-teman ya. Kita coba yang add A plus B. Nah, mungkin selama ini kalian belajar Android Studio ya. Mungkin kalian penasaran nggak? Kenapa kok package name-nya itu ada 3 macam ya? Ada yang atas, Com Ubaya Dev, Test App, lalu ada yang di, dikurungi Android Test sama Test. Nah, ini mungkin Anda wondering. Coba kalian lihat ya. Kalian lihat di masing-masing ya. Di masing-masing ini. Masing-masing project kamu. Penasaran enggak? Kenapa kok ada 2 bawah ini ya? Buat apa ini? Ya kan? Selama ini codingan yang kita buat selalu kita taruh yang di atas, betul ya? Nah, teman-teman, yang 2 bawah ini adalah package yang dikhususkan untuk melakukan testing, bukan untuk production. Kalau Anda mau ngoding, mau nambahkan coding, itu tambahkannya di sini. Tapi kalau khusus untuk production, untuk testing, itu mainnya di sini, di 2 ini. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Android test dengan yang tes biasa? Oke, kalau yang Android test, ini biasanya testing yang kita jalankan dengan menggunakan emulator. Oke, kenapa? Karena testing-testingnya ini butuh Android runtime. Jadi aplikasinya harus posisinya sedang jalan, ya. Nah, maka testingnya ditaruh di dalam package ini. Sedangkan yang bawah ini adalah local unit test. Artinya aplikasi tidak perlu dijalankan. Kenapa? Karena ini adalah unit testing, biasanya hanya untuk ngetes logic ya pada suatu function model atau metode atau class yang kita miliki, ya. Tidak perlu dieksekusi aplikasinya apalagi dijalankan di emulator, oke? Jadi memang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, teman-teman, kita fokus di bagian package yang ini, ya, package yang nomor 3, ya, silakan bikin sebuah kelas. Caranya gini ya, teman-teman ya. Kalian buka yang package nomor 3, yang ini ya, yang bawah sendiri, tes, klik kanan, new, Kotlin class file, ya. Klik kanan new Kotlin class file, kalkulator test. Kalkulator test ya. Nama kelasnya adalah kalkulator test ya. Tergantung kamu ngetes apa sih sebenarnya ya. Karena kita mau ngetes kelas kalkulator, kita kasih nama kalkulator test. Tekan enter ya, maka kita akan mendapatkan sebuah kelas kosongan. Nah, sekarang kita akan eh, nge-create objeknya ya. Kita nge-create objeknya di dalam sini, di dalam kelas kalkulator ini. Objeknya tentu saja adalah kalkulator yang tadi kamu sudah bikin sebelumnya. Nah, kayak gini. Jadi objeknya adalah private file kalkulator dari kelas kalkulator yang kalian sudah buat sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita punya sebuah function, create saja sebuah function, add testing, gitu ya. Add testing, ya, ini artinya apa, teman-teman? Artinya kita mau ngetes function add dari kalkulator itu jalan atau enggak, ya. Tapi sebelum ke sana, kita harus kasih anotasi yakni add test, ya, anotasi add test yang menggunakan import junit.test yang Anda bisa lihat di atas ya. Add test, anotasinya add test. Kemudian kita mau mengecek, memastikan, coba Anda panggil begini ya, kalkulator dot add, ya.
berapa tambah berapa. Misalkan 3 ditambah 4. Betul ya? 3 tambah 4. Oke. Kita mau ngecek jawaban dari 3 tambah 4 itu harusnya 7 begitu ya. Nah, di sini teman-teman eh, kita menggunakan function namanya assert equals. Assert equals silakan diimport. Bentar, importnya apa ini ya? Oke, perhatikan hati-hati ya. Import assert equal menggunakan ini. JUnit assert dot assert equal. Jadi kalau Anda mau import, pilih yang JUnit assert equal karena ada 3 ini assert equals ya. Kita pilih yang ini. Nah, assert equal kalkulatormu tadi bisa dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kita isi eh, apa namanya tingkat akurasinya. Jadi kalau Anda isi 0,0 artinya tidak ada toleransi sama sekali. Jawabannya harus 7,0. Ya kalau memang jawabannya 7,0 maka testingnya berhasil. Tapi kalau misalkan ya, contoh ya, function kalian ini menghasilkan angka 7,1 berarti fail unit testingnya. Oke. Jadi delta 0,0 memungkinkan kita mengatur seberapa toleransi hasilnya. Bleset-blesetnya, angka di belakang komanya mau seberapa besar. Oke, teman-teman seperti itu ya. Eh, Aset equalnya dicoret ya karena depreciated aset equal double expected, double actual, double delta. Oh, double actual. Oke, double actual. Nah, oh wait, teman-teman, tunggu sebentar, sebentar. Ini ada perubahan ini ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, maaf. Di depannya parameter pertama itu kasih 7,0 ya. Oke, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita mengharapkan function kalkulator dot add 3 tambah 4 kita mengharapkan hasilnya berapa? 7. Jadi kita mengharapkan hasil yang betul adalah 7. Oke? Dengan tingkat toleransi 0. Artinya harus 7 plek ketiplek. Kalau kalkulator dot add menghasilkan 7,1, maka apa? Unit testingnya fail. Unit testingnya fail. Oke. Jadi ini maksud dari angka 7 di depan. Ini expected result. Angka yang kita harapkan. Expected result. Oke. Nah, sekarang caranya melakukan testing gimana? Super gampang, teman-teman ya. Super gampang. Bahkan Anda tidak perlu running ya, tidak perlu dijalankan di emulator. Perhatikan cara testingnya begini. Anda lihat di sini ada tombol tombol play hijau ya. Di sini ini coba diklik. Run kalkulator test ya. Run kalkulator test. Ada tombol hijau itu kalian klik. Tombol hijaunya di sini diklik. Oke. Bentar, bentar. Ini tunggu bentar ya. Ini error yang kemarin ini. Saya kan create new project nih. Bentar. Eh, person. Coba lagi ya. Run kalkulator test. Oke. Perhatikan teks yang muncul ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa lihat sebentar. Saya cek dulu. Eh, oke. Perhatikan ini. Kalau Anda lihat tanda centang, ya, Anda lihat tanda centang, berarti apa? Berarti apa?
berhasil. Unit testingnya sukses, teman-teman ya, kalau Anda lihat tanda centang. By the way, Anda bisa nge-run dari functionnya atau kelasnya secara keseluruhan. Jadi Anda bisa klik dari add testingnya ini atau kelasnya secara keseluruhan. Misalkan saya run dari kelasnya secara keseluruhan, artinya apa teman-teman? Kalau dia nge-run dari kelasnya secara keseluruhan, maka dia akan menjalankan seluruh function testing. Menjalankan seluruh function testing. Oke? Dia akan menjalankan seluruh function testing. Tapi kalau Anda nggak mau, Anda bisa jalankan terpisah individual untuk masing-masing function testingnya. Intinya, kalau Anda lihat centang, berarti itu sukses. Mari kita buat agak salah ya. Misalkan contoh ya, aset equalnya 8. Oke? Aset equalnya 8. Mari kita coba run lagi, teman-teman. Run kalkulator cek. Ini sengaja saya salahin ya, teman-teman ya. Sengaja saya salahin. Ada laporan muncul ya. Laporannya muncul. One test fail. One test fail. Ya, berarti ini apa, teman-teman? Ini menjadi perhatian. Berarti apa? At testing kamu itu ada yang ngebug, ada yang salah, ya. Tapi pada kenyataannya metode testingnya yang salah gitu kan ya. Jadi harusnya bukan 8 tetapi 7. Oke. Nah, ini ada tanda seru. Oke, teman-teman. Begitu ya. Jadi eh, itu cara kita melakukan unit testing, ya. Itu ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda nanti bekerja di suatu divisi IT, sebelum kalian diperbolehkan commit, begitu ya. Sebelum kalian diperbolehkan commit, make sure semua function yang kamu punya, ya, semua metode yang kamu punya itu sudah di unit testingkan, ya, make sure kayak begitu, ya. Baru boleh kalian commit. Nah, seperti itu. Itu sangat strict sekali mereka. Karena apa? Kalau sampai metode yang kamu buat buat itu nggak lolos unit testing atau ada bugnya atau hasilnya salah, maka itu akan ngefek ke seluruh rangkaian code base yang ada di perusahaan tersebut. Oke, seperti itu. Itu unit testing, teman-teman, ya.